Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Majua-jua, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus. Bertemu lagi pada pagi hari ini dalam sapaan teduh kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih sudah jaga dan sertai kami dalam tidur kami satu malam hari ini, dan sudah bangunkan kami pada pagi hari ini dengan nafas kehidupan yang masih boleh layak kami terima. Sebelum kami memulai aktivitas kami dalam satu hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan sebagai rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa dan kerinduan kami di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Zakaria pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Saya bacakan untuk kita sekalian. Sahut malaikat Tuhan, "Ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi Engkau tidak menghasihani Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah Kau murkai selama 70 tahun ini?" Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita pada pagi hari ini diberikan tema tenang, Tuhan pasti pulihkan. Kita sama-sama tahu bahwa bangsa Israel pernah mengalami masa pembuangan di Babel, ya, kurang lebih selama 70 tahun. Ya, kita tahu bahwa ini adalah salah satu masa-masa sulitnya bagi orang Israel. Tapi di samping itu Bapak Ibu, di sisi lain justru ini bukan hanya sebuah peristiwa pembuangan bagi bangsa Israel. Tapi ada anggapan dalam orang-orang Israel bahwa Allah Yahweh yang mereka sembah ini kalah, ya, kalah dengan dewa-dewanya orang Babel. Karena kita sama-sama tahu bahwa bangsa Babel ini kan menyerbu Israel, ini menghancurkan bait suci dan menghancurkan Yerusalem dan membawa mereka ke negeri Babel. Kemudian mereka ditaban di sana. Jadi ada perasaan bahwa Tuhan yang mereka sembah selama ini, yaitu Allah Yahweh, itu kalah dengan dewanya orang Babel. Tapi dalam Yeremia pasal yang ke-44 sampai yang ketiga, Yeremia jelas katakan bahwa bukan karena Allah Yahweh kalah, tapi justru ini adalah ulah dan hukuman karena Israel itu sudah menyembah ilah-ilah lain. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, secara psikologi kita bisa melihat bahwa orang-orang Israel yang tertaban di Babel ini mungkin merasa terbuang, kemudian merasa nggak punya raja karena mereka kalah, dan merasa bahwa Tuhan Yahweh itu kalah dan tidak memperhatikan mereka. Tapi dalam akhirnya juga kita bisa lihat bahwa ternyata bangsa Israel juga dipulihkan asal mereka berbalik kepada Tuhan.
Jadi dalam Zakaria pasal yang pertama ayat yang ke-12 ini kita bisa melihat bahwa Zakaria itu mendapat penglihatan bahwa ada seorang pria yang menunggang kuda merah berdiri bersama 3 penunggang kuda lainnya di antara pohon murad. Dan akhirnya penglihatan itu berakhir dengan jaminan bahwa Yerusalem akan mendapatkan belas kasihan dan bait suci juga akan dibangun kembali. Jadi kalau kita baca juga di dalam Yesaya 54 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10, Yesaya pernah bilang begini, keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita lihat bahwa walaupun bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang menyembah ilah-ilah lain, tapi seperti yang tertulis dalam Yesaya 54 ini tadi dikatakan bahwa biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Sebenarnya ini kasih Tuhan yang sampai saat ini kita rasakan dalam zaman perjanjian baru, bahwa anugerah selalu mendahului perbuatan. Kita dilayakkan bukan karena layak. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu, dikatakan bahwa bangsa Israel ini juga sedang dalam masa pendisiplinan oleh Tuhan karena pembangkangan mereka sendiri terhadap Tuhan. Jadi pertanyaan dalam Zakaria 1 ayat 12 ini bukan berarti Allah melupakan janjinya, tetapi menunjukkan bahwa ada waktu tertentu dalam rencananya untuk memulihkan umatnya. Ini juga sebenarnya menegaskan prinsip bahwa Tuhan itu bekerja sesuai dengan kedaulatan dan kesetiaannya. Karena juga dalam sepanjang cerita Alkitab kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah mengabaikan janjinya. Makanya kalau kita baca dalam Mazmur 30 ayat 6 dikatakan bahwa sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Ini menunjukkan bahwa masa disiplin dari Tuhan tidak berlangsung selamanya, melainkan selalu diikuti oleh pemulihan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita memang sadar bahwa Allah itu adalah kasih. Tapi kita juga harus sadar bahwa Allah itu juga sering mendisiplinkan kita dengan apa yang kita hadapi, kita lewati dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus punya cara berpikir yang benar. Bukan seperti orang Israel tadi yang menganggap bahwa Tuhan yang kami sembah ini sudah kalah dengan dewanya orang Babel. Kok bisa kami mengalami seperti ini? Begitu. Oleh karena itu, karena apa? Karena mereka tidak punya pemahaman yang benar tentang Allah. Mereka tidak sadar bahwa Allah juga memakai orang-orang Babel dan juga dewa-dewanya orang Babel untuk menghukum mereka, karena itu yang memang Tuhan inginkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita juga harus punya pemahaman yang benar tentang Allah. Kalau tidak, ini yang akan terjadi pada kita dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kita akan sering menganggap bahwa ketika kita beriman, ini akan sering berbentrokan dengan realitas kehidupan kita ketika kita tidak punya pemahaman yang benar tentang Allah. Tapi satu yang pasti bahwa Tuhan akan memulihkan umatnya. Makanya tema yang kita ambil hari ini, tenang, Tuhan pasti akan pulihkan. Kapan? Itu waktunya Tuhan. Oleh karena itu yang harus kita lakukan juga adalah berserah kepada Tuhan, berdoa, dan yakin dalam penyertaan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi kan di dalam aplikasinya kita sering jatuh dan bangun ya. Oleh karena itu kita perlu pimpinan Roh Kudus untuk membimbing kita, memberikan kita kekuatan dalam ketidakmampuan kita, dalam kelalaian kita, dalam keberdosaan kita. Dan
pasti dalam segala yang kita alami, dalam secara khusus juga dalam minggu-minggu pasion ya, minggu-minggu penderitaan sebelum Paskah ini juga kita akan melihat bahwa Tuhan juga bisa pakai penderitaan itu menjadi saluran berkat dan kebaikan buat kita. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu, saya pernah bilang begini sama jemaat. Kalau kita nanti sudah punya iman yang fundamental, punya iman yang kuat, kita juga akan melihat bahwa berkat Tuhan itu bukan selalu tentang apa yang bertambah dari diri kita, tapi juga tentang apa yang berkurang bahkan hilang dari diri kita. Jadi kita melihat berkat Tuhan itu, disiplin Tuhan itu dari pandangan yang lebih luas. Oleh karena itu Bapak Ibu, apapun yang kita alami sekarang, dalam segala persoalan, dalam pergumulan, tantangan, tenang, pasti Tuhan pasti akan pulihkan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan hari ini yang akan menguatkan kami secara khususnya menjalani kehidupan kami dalam suatu hari ini. Berkati ya Tuhan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Kuatkanlah kami Tuhan melihat cara kerja Tuhan, bahwa apa yang kami alami adalah bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai yang memberikan kami hari depan yang penuh harapan. Bapa di surga, kami adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sering jatuh, orang-orang yang lemah Tuhan. Berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami kebijaksanaan untuk bisa melihat apa yang berkenan dan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan supaya kami terus berjuang untuk hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Hari ini kami juga berdoa secara khusus buat seluruh pelayan Tuhan dan jemaat di GBKP Rungun Cibinong. Kami berdoa buat pendeta, kami berdoa buat pertua diaken dan juga emeritus. Kami berdoa untuk setiap orang-orang yang mengambil bagian dalam pelayanan yang tidak kami sebutkan satu persatu. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan di GBKP Rungun Cibinong. Berkati mereka semuanya Tuhan. Berikanlah mereka keharmonisan di dalam persekutuan mereka. Berikanlah mereka kekuatan. Berikanlah mereka berkat dalam setiap aspek kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam kesehatan mereka, dalam usaha mata pencarian perekonomian mereka, dan juga dalam iman mereka, supaya semakin hari semakin boleh bertambah pengertian dan pemahaman akan Tuhan. Bapa di surga, berikanlah mereka apa yang seharusnya mereka terima dalam setiap doa dan harapan yang sudah mereka nantikan. Kau yang memberikan yang terbaik bagi mereka ya Tuhan. Dan kami serahkan segala pergumulan, persoalan, dan apa yang harus dipulihkan juga Tuhan yang campur tangan bagi mereka. Bapa di surga, secara khusus juga dalam satu hari ini kami serahkan aktivitas kami. Berkati ya Tuhan, dan supaya kami mampu melewati satu hari ini dengan baik, dan kami bisa bersyukur nantinya ketika kami merasakan berkat Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa dan kerinduan kami dalam Kristus Yesus. Kita berdoa seperti yang Kristus ajarkan bagi kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni dalam salah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.